Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana akan menyampaikan tugasnya sudah diberikan dengan tema mekanisme pemilihan umum. Yang sudah kita ketahui di negara ini berlandaskan Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017, pemilu adalah sarana untuk memilih anggota DPR, DPD, serta presiden yang dilaksanakan secara berjudul. Nah guys, karena tadi sudah ada pengertian dari pemilihan umum negara, di sini UNJ pun memiliki pengertian pemilihan umum berdasarkan PO nomor 3 tahun 2022 pasal 1 ayat 13. Pemilu UNJ adalah sarana suksesi Upawa UNJ yang dilakukan pada akhir kepengurusan Upawa pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Jadi bukan hanya di negara saja, tetapi pemilu bisa dilakukan di universitas, contohnya di Universitas Negeri Jakarta. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang masih kita sering dengar, yaitu kenapa sih harus ada pemilu? Jawabannya simpel, yaitu ada 3. Yang pertama, menjalankan peraturan Upawa yang sering kita dengar, yaitu UP. Yang kedua, wujud nyata demokrasi. Dan yang ketiga, ada regenerasi kepengurusan Upawa. Itu dia alasannya kenapa sih harus ada pemilu. Nah, jika sudah mengetahui pengertian dari pemilu, selanjutnya ada tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi bukan hanya sekedar sampai dari pengertiannya saja ya, ada tahapannya. Berikut adalah tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang pertama ada pembentukan pansel. Pansel yaitu panitia seleksi yang terdiri dari 1 orang pengurus BMP dan 1 orang anggota DPMP. Yang kedua adalah pembentukan DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan dan sengketa pemilu UNJ yang tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu. Kemudian ada pemilihan ketua KPU, adalah individu yang melaksanakan tugas sesuai alur kerja yang telah ditentukan guna kelancaran seluruh rangkaian teknis pemilu. Yang keempat ada pembentukan Panwaslu, panitia yang dibentuk lembaga legislatif mahasiswa untuk mengawasi jalannya pemilu UNJ. Yang kelima ada pembentukan KPU, panitia yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu UNJ, baik KPU tingkat pusat atau universitas dan KPU tingkat daerah ataupun fakultas maupun prodi. Dan yang terakhir ada pendaftaran peserta pemilu terbagi menjadi 2, ada pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Adapun alur pendaftaran peserta pemilu, yang pertama ada KPU menetapkan jadwal pendaftaran, yang kedua calon peserta melakukan pendaftaran pada link, yang ketiga menentukan jadwal pengambilan berkas, yang keempat melengkapi berkas dan mencari tinduk, yang kelima melakukan pengambilan berkas, dan yang terakhir ada verifikasi pengecekan berkas. Itu dia alur pendaftaran peserta pemilu. Selanjutnya, jika sudah melewati alur pendaftaran, proses selanjutnya adalah pemilu yang terbagi menjadi 12. Yang pertama ada pengambilan dan pengembalian berkas, yang kedua ada sidang verifikasi, yang ketiga ada pendataan peserta pemilu, yang keempat ada kampanye, yang kelima ada dialog kandidat 1, dan yang keenam ada dialog kandidat 2, yang ketujuh ada roadshow ke prodi, yang ke-8 ada masa tenang tidak ada kampanye, yang ke-9 ada pemungutan suara, yang ke-10 ada perhitungan suara, yang ke-11 ada masa pengaduan, dan yang terakhir ada penetapan anggota legislatif dan ketua BEM yang terpilih. Dan yang terakhir adalah tahap pencoblosan. Seperti biasanya, tahap pencoblosan sama dilakukan dengan negara-negara baik pemilihan presiden ataupun DPRD. Dan di perkuliahan pun pencoblosannya sama, ada beberapa tahapan yaitu 6. Yang pertama ada bawa kartu identitas atau KTM, yang kedua melakukan presensi dan pengambilan surat suara, yang ketiga masuk ke bilik suara, yang keempat coblos kandidat sesuai peraturan yang berlaku, yang kelima masukkan surat suara ke kotak suara, dan yang terakhir celupkan jari kelingking ke dalam tinta sebagai tanda bahwa kita sudah melakukan pencoblosan. Itu dia tahap-tahap pencoblosan. Mungkin hanya itu saja penegasan dari mekanisme pemilihan umum.